Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala BP2MI, sahabat kami Pak Beni Ramdhani beserta semua jajaran yang ada di NTB. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran Pemda Provinsi NTB beserta Bapak Ibu Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota, khususnya buat Bung Lutfi, teman saya di DPR, sekarang sudah di Wali Kota Bima ini, sohibnya Pak Beni Ramdhani juga itu. Bapak Ibu semua stakeholders dari PMI yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan juga saya tadi malam tuh ada lihat juga di grup itu ada teman-teman yang PMI Purna yang saya lihat juga mempersiapkan acara ini. Selamat pagi buat kita semua, salam sehat dan semoga kita semua dijauhkan dari COVID-19 dan penyakit berbahaya lainnya. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya acara penting hari ini di NTB bisa diselenggarakan dan Pak Kepala Badan, Pak Beni Ramdhani bisa hadir langsung dan juga semua stakeholder di NTB bisa hadir. Saya minta maaf tidak bisa hadir karena undangannya baru kemarin Pak Beni, jadi hari ini harus jagain gawang karena rapat sama BPJS Tenaga Kerja, teman-teman ada 3 pimpinan di luar daerah, jadi saya tidak bisa juga meninggalkan Jakarta, jadi saya izin melalui virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 18 2017 ini saya kira harus kita maknai sebagai sebuah pesan politik dari DPR dan juga Presiden Jokowi, pemerintah Presiden Jokowi dari tahun kemarin, periode pertama, untuk betul-betul memastikan bahwa pelayanan dan juga support kita bagi PMI itu dilakukan secara optimal, baik sebelum berangkat, saat mereka bekerja maupun saat mereka balik. Dan itu saya kira di periode Pak Beni Ramdhani ini, istilah yang kemudian menjadi tagline yang bagus adalah PMI itu adalah VVIP sebenarnya. Mereka bukanlah pekerja yang selama ini kita lihat sebagai pekerja yang seperti dalam negeri, tapi sebenarnya PMI karena mereka bertarung di dunia internasional, sebenarnya mereka memang saya kira tepat istilah Pak Beni bahwa mereka tuh VVIP karena mereka mencoba untuk berkompetisi di dunia internasional dengan segala macam situasi yang mereka hadapi. Nah, dengan posisi Undang-Undang Nomor 18 2017 ini yang menekankan terutama peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten sampai level desa harus bersinergi satu sama lain dan aspek perlindungan menjadi penting, tentu kami berharap agar kita semua bisa lebih bersinergi dalam berbagai kapasitas untuk memastikan bahwa pesan dari Undang-Undang 18 2017 ini kemudian juga komitmen Presiden Jokowi yang hari ini sudah dibingkai secara sederhana oleh Kepala Badan dan semua tim BP2MI, baik di pusat maupun sampai daerah ini bisa betul-betul kita bersinergi satu sama lain dengan kuat. Kami di DPR RI, Bapak Ibu sekalian, tentu senang sekali dengan undang-undang ini bisa kita mulai betul-betul gerakan di daerah, dan NTB sebagai salah satu kantong PMI di negeri ini. Jadi kita sama-sama nih Bu Wagub dan semua teman-teman di NTB, saya dari Nusa Tenggara Timur, dapil saya, kita sesama Nusa Tenggara memang termasuk daerah yang perlu dapat perhatian khusus terkait peranan Pemda, pemerintah pusat, kami DPR RI dan semua stakeholders, agar nantinya kalau sinergi ini bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan komitmen dari Pak Jokowi yang dijalankan oleh Kepala BP2MI dan jajaran betul-betul bisa bersambung program, baik itu program yang dibuat oleh pemerintah pusat yang ditaruh di daerah atau sebaliknya yang dibuat oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat desa bisa bersinergi satu sama lain sehingga rencana kita untuk menghasilkan para PMI yang kemudian ketika dikirimkan ke dunia internasional itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Satu juga catatan kami untuk seluruh Bapak Ibu yang ada di Mataram, yang hadir di Nusa Tenggara Barat hari ini, tentu semua komitmen ini bisa menjadi kenyataan apabila memang komunikasi dan sinergi kita ini setelah misalnya acara sosialisasi ini bisa kita jalankan dengan baik.
Untuk itu tentu kami berharap agar ini, saya belajar dari pengalaman kemarin saya ke Kalbar nih Pak Beni. Kemarin saya ke Kalbar itu gubernurnya agak ngomel-ngomel. Gubernurnya marah-marah karena merasa bahwa kok ini pulang dari Entikong masuk ke Kalimantan Barat, merasa bahwa kok peranan dari kita ya, dari teman-teman BP2MI sampai di Kalbar saja. Saya membantu menjelaskan juga pada Gubernur Kalbar waktu itu. Saya bilang, Pak Gubernur, BP2MI ini anggarannya terbatas Pak Gub. Saya bilang. Jadi BP2MI itu waktu pada saat kami dengar pertama itu memang rencananya mau dikasih 900 miliar hampir sampai 1 T untuk berbagai program dari BP2MI. Nah, tapi sayangnya adalah dengan segala keterbatasan kita akibat pandemi COVID ini, kami sendiri cuma bisa mendukung Pak Beni itu dan teman-teman BP2MI cuma 300 miliar. Jadi memang sangat kekurangan anggaran teman-teman BP2MI. Jadi apabila kami tetap akan mendorong untuk menambah dan meningkatkan anggaran dari BP2MI untuk kapasitas BP2MI bisa makin lebih kuat memenuhi aspirasi kita semua. Tapi tentu kalau andai kata kerjasama kita dengan teman-teman di provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat desa ya, dana-dana desa juga bisa kita juga alokasikan untuk penanganan PMI, terutama yang sebelum berangkat ataupun yang setelah balik ini. Rasanya sinergi kita bersama ini mudah-mudahan bisa memberikan optimalisasi dari peran teman-teman PMI yang akan ke luar negeri maupun setelah balik. Misalnya di Kementerian Tenaga Kerja itu kan ada program desa desmigratif ya. Nah, jadi kalau memang teman-teman sebelum berangkat dipersiapkan dengan baik administrasi dan teknisnya, yang itu sekali lagi peranan dari kita semua itu ada di pasal 39 sampai 43, teman-teman di pusat dan di daerah kita bisa bersinergi di situ, itu ada gambarannya di undang-undang ini. Dan kemudian juga masing-masing daerah juga dengan segala kemampuannya juga bisa membantu program PMI di tingkat masing-masing. Mudah-mudahan dengan keterbatasan anggaran BP2MI ini tetap kita bisa optimalkan PMI yang berangkat ini dengan administrasi yang bagus, dengan kemampuan teknis yang memadai. Kemudian juga nanti urusan nanti di daerah penempatan, negara penempatan itu tentu BP2MI dan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih yang mewakili Dirjen dari Kementerian Luar Negeri juga hadir. Kita bisa membantu ketika di sana dan ketika pulang juga bersama pemerintah daerah BP2MI dan Kamus9 juga akan mendorong makin besar anggarannya agar semua PMI yang pulang juga ini bisa kita optimalkan. Karena PMI yang pulang ini kan mereka sudah dengan keterampilan yang sebenarnya sudah mereka dapatkan di luar negeri itu cukup bagus. Nah, itu kalau bisa kita identifikasi dengan baik teman-teman PMI yang pulang dengan berbagai latar belakang dan kapasitasnya, mudah-mudahan mereka bisa dioptimalkan juga untuk mengembangkan daerah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi yang tentunya program Kartu Prakerja dan seterusnya ini bisa kita konekkan dengan teman-teman PMI yang pulang dari luar negeri ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih buat Kepala Badan dan teman-teman BP2MI yang sudah menginisiasi acara ini. Terima kasih juga buat Bu Wagub dan semua kepala daerah yang hadir, Bupati Wali Kota, dan juga buat seluruh stakeholders yang ada di NTB. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka juga untuk nanti setelah dari NTB kita bisa juga keliling ke kantong-kantong PMI yang bisa kita juga bicara semacam ini. Terima kasih, semoga kita semua sehat dan dijauhkan dari COVID-19 dan penyakit berbahaya lainnya, dan sukses mengemban tugas kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan. Sukses buat semua teman-teman di Mataram. Selamat pagi. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada